Kuyup Makaryo Jawa Timur Mantul filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Informasi pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menanggapi soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi 10.000 per porsi. Caimin meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir karena program tersebut masih dalam tahap simulasi hingga akhir tahun 2024. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam menjalankan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Caimin, aspek kebutuhan gizi akan terpenuhi dalam satu porsi makanan bergizi gratis. Dan nantinya pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program tersebut. Semua kan masih proses simulasi ya. Uji coba, simulasi sampai akhir tahun sehingga pelaksanaan pada bulan Januari dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu aja. Cak, ini kan dari PKB kemarin menyarankan supaya memberdayakan ibu-ibu untuk apa namanya mengatur lah supaya nggak kebanyakan pangan gitu. Gimana Pak dari pemerintah? Nggak kebanyakan pangan supaya kendor atau segala macam. Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan. Kita ke informasi lain, Komisi 3 DPR akan mengkaji aturan terkait penggunaan senjata api yang dipegang oleh anggota pihak kepolisian. Hal ini merupakan buntut dari 2 kasus polisi yang menggunakan senjatanya dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan DPR akan mengkaji aturan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Hal ini dilakukan usai menyoroti 2 kasus yang terjadi saat ini, yakni kasus penembakan di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus di Semarang. Nantinya DPR akan mengevaluasi penggunaan senjata api dan hukuman yang akan diberikan jika disalahgunakan, termasuk dijerat hukuman pidana. Penggunaan senjata. Nah, ini kan ada 2 fenomena. Satu di mana di Sumatera Barat. Kita sudah ke sana. Kedua di Semarang kita sudah panggil. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk pada masa sidang besok ya kan kita akan rapatkan bahan ini ya kan dengan instansi terkait yaitu kepolisian. Ya bagaimana mekanisme penggunaan senjata ini oleh anggota Polri ya. Seperti apa evaluasi berkalanya berjalan. Kemudian bagaimana tindakan dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap SOP yang sudah dilakukan. Sementara itu, Kapolres Semarang Kombes Pol Irwan Anwar meminta maaf atas peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggotanya dan menyebabkan seorang siswa SMK tewas. Irwan mengakui anggotanya Aibda Robik Zainuddin telah teledor dalam menggunakan senjata api dan mengabaikan prinsip aturan kepolisian. Ia juga siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua,
Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Dan atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya. Jelang pergantian tahun, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, memprediksi 110 juta masyarakat berpotensi melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Semakin baik mereka, semakin tertib. Hari libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktu mereka berlibur di beragam tempat destinasi wisata. Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Aan Suhanan, memprediksi 110 juta masyarakat berpotensi melakukan perjalanan selama libur Nataru. Menurutnya, prediksi ini meningkat dari jumlah masyarakat yang bepergian selama libur Nataru tahun lalu. Survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat sebesar 2,8%. BKT ini ada 110 masyarakat juta ya, masyarakat yang akan melakukan perjalanan, ada mudik, ada wisata, ada agama, ada perjalanan tugas. Itu ada 110 juta di masa libur, naik 2,82%. Tahun lalu kan hanya 107 juta. Oke. Yang melakukan perjalanan dari Jabodetabek itu terbanyak ke arah timur, arah Trans Jawa. Ya. Jadi kita antisipasi dan kita sudah simulasikan ada titik krusial nanti di kilometer 48. Ya. 48 itu pertemuan dengan MBZ sampai ke 60. Korps Lalu Lintas Polri telah menyiapkan beberapa skema untuk menjaga arus lalu lintas pada saat momen Nataru. Skema kontraflow, pelebaran bahu jalan hingga pembatasan angkutan barang akan dilakukan guna menjaga kelancaran saat Natal dan Tahun Baru. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI terkait persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2025, Korps Lalu Lintas Polri menyampaikan beberapa skema yang akan dilakukan. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, menyampaikan beberapa skema seperti pembatasan angkutan barang, pemberlakuan kontraflow hingga penambahan lajur. Selain itu, penggunaan pelabuhan penyeberangan terutama di Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk untuk di wilayah Banten sendiri akan dibagi 3 pelabuhan, yakni Merak, Ciwandan, dan BBJ dengan peruntukan kendaraan masing-masing. Aan juga menyebut telah mengantisipasi titik-titik krusial baik pada penyeberangan maupun di jalan tol. Kita akan melakukan sharing, artinya akan di-share ke 3 pelabuhan yang ada di Merak. Ya. Ada Merak sendiri, ada Ciwandan, Pelindo, ada BBJ. Ini dengan peruntukan kendaraan masing-masing. Ya, Merak untuk kendaraan pribadi, angkutan umum bis, ya. Kemudian untuk Ciwandan, ini kendaraan roda 2 dan angkutan barang golongan 6 ke bawah. Untuk pelabuhan BBJ ini untuk angkutan barang golongan 7 sampai 9 itu akan diarahkan ke sana pada waktu tertentu ya. Sudah kita atur ya. Kemudian di Ketapang Gilimanuk juga kita melakukan beberapa pengaturan tentang penggunaan pelabuhan atau dermaga Bugusan, kemudian Jangkar, Lembar ada di NTB, ini kita atur semua. Kemudian kita juga mengatur tentang strategi delaying system. Ya. Seperti kemarin kita lihat di Merak ini sempat tertunda karena cuaca yang ekstrim sehingga kapal tidak bisa. Kita ke wilayah lain, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai berburu berbagai bahan kebutuhan pokok jelang Natal dan menyambut Tahun Baru 2025. Warga memburu beragam kebutuhan pokok diantaranya beras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, bawang putih, hingga gula pasir. Warga Kota Kendari terlihat mendatangi
Gerakan Pangan Murah untuk mendapatkan beragam pangan murah utamanya jelang Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Pangan Murah, warga bisa mendapatkan harga langsung dari distributor, seperti beras 5 kg seharga Rp54.000, minyak goreng seharga Rp14.000 hingga telur ayam Rp50.000. Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 5 Desember 2024. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Nataru. Tadi yang dibelanja, Bu? Ada Minyak, apa lagi, Bu? ada telur, ada bawang merah. Kalau minyak itu berapa seliter? 20 liternya. Kalau telur, Bu? Telur itu 56. Kan gerakan pangan murah dalam rangka menghadapi HBKN. Nah, untuk itu kemarin mulai hari ini sampai hari Rabu kita akan melakukan gerakan pangan murah di halaman kantor wali kota. Itu himbauan saya kepada masyarakat, gunakan kesempatan di pangan murah itu, khususnya agama Nasrani. Mari kita sama-sama ke sana, karena harga pangan yang kita sajikan situ tentu berbeda dengan harga di Penyedia jasa sarana transportasi air motor Klotok di Kabupaten Sakadau, Kalimantan Barat diminta waspada saat kondisi cuaca ekstrim. Curah hujan tinggi disertai angin kencang kerap melanda wilayah Kalimantan Barat. Para juru penyeberangan sungai diminta untuk lebih memperhatikan keselamatan warga selaku pengguna jasa. Sepekan terakhir, Kabupaten Sakadau, Kalimantan Barat mengalami cuaca ekstrim dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini melanda beberapa wilayah kecamatan seperti Sakadau Hulu, Nangataman, Nangamahap, dan sebagian wilayah Sakadau Hilir hingga dilanda banjir. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur menyebabkan rumah warga terendam air dan sejumlah ruas jalan terputus akibat banjir. Ini mengganggu akses transportasi darat di wilayah-wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sakadau, Herman Syah, mengimbau masyarakat khususnya penyedia jasa penyeberangan sungai motor Klotok untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca yang tidak menentu. Mengingat curah hujan yang tinggi disertai angin yang kencang, para juru penyeberangan sungai diminta lebih waspada dalam menjaga keselamatan pengguna jasa atau masyarakat. Penyeberangan untuk memperhatikan situasi dan kondisi cuaca untuk menjaga keselamatan pengguna penyeberangan. Dan bagi para pengguna jalan raya, saat ini di daerah 4 kecamatan, yaitu di Nangamahap, Nangataman, Sakadau Hulu, dan sebagian juga di Sakadau Hilir, itu ruas jalan ada yang mengalami kebanjiran akibat curah hujan yang meningkat. Herman Syah juga mengingatkan pengendara yang melintasi ruas jalan di 4 kecamatan terdampak banjir, yakni Nangamahap, Nangataman, Sakadau Hulu, dan sebagian Sakadau Hilir untuk lebih berhati-hati. Banjir juga mengenangi jalan sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara. Musunin, Pontivi, Kabupaten Sakadau, Kalimantan Barat. Bupati Pandeglang menyebut wilayahnya membutuhkan normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir. Hal tersebut belum dapat dilakukan lantaran kewenangan normalisasi ada di pemerintah Provinsi Banten. Banjir menjadi rutinitas yang kerap menghantui Kabupaten Pandeglang di kala musim penghujan. Bahkan hingga saat ini saja tercatat sudah ada 17 kecamatan terdampak banjir. Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan banjir yang terjadi lebih diakibatkan kondisi beberapa sungai yang mengalami penumpukan sedimentasi yang cukup tinggi. Namun pemerintah Kabupaten Pandeglang belum bisa mengatasi lantaran normalisasi sungai adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Banten. Irna Narulita mengaku pemerintah daerah rutin mengusulkan normalisasi sungai kepada Pemprov Banten guna mengantisipasi luapan sungai. Diketahui beberapa aliran sungai meluap akibat intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang dan mengakibatkan sedikitnya 16.000 warga terdampak banjir sejak hari Senin lalu. Intinya memang sungai adalah kewenangan provinsi, tapi kan kondisi memang cuaca merata ya di Indonesia, jadi Pandeglang dan kita antisipasi dulu, tapi usulan kami setiap tahunnya ada perencanaan awal untuk bagaimana sungai-sungai yang memang sering luapannya karena hujan debit airnya sangat tinggi, lalu akan dampaknya melebar ke rumah-rumah penduduk. Jadi Sungai Ciliman, Cilatak itu memang perlu normalisasi. Ya, kami sudah koordinasi. Tapi hari ini pemerintah pusat melalui Pemprov Banten juga tidak.
Fadlizon apresiasi puncak perayaan Hari Puisi Indonesia. Nusantara Kini segera kembali. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby Dewa Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengapresiasi puncak perayaan Hari Puisi Indonesia yang akan digelar pada tanggal 20 Desember mendatang. Menurut Fadlizon, selain sebagai ajang silaturahmi para penyair, gelaran ini juga diharapkan bisa menjadi momen berharga untuk melestarikan karya melalui kata-kata. Dengan mengusung tema kembali ke akar, kembali ke sumber, karya-karya sastra Indonesia didorong agar semakin menggema dan memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa. Fadlizon berharap puncak perayaan Hari Puisi Indonesia yang akan digelar pada tanggal 20 Desember mendatang menjadi momen berharga untuk mengenang, mengapresiasi, dan melanjutkan perjuangan para penyair dalam karya melalui kata. Rencananya puncak perayaan Hari Puisi Indonesia digelar 20 Desember 2024 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam puisi. Saya Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Puisi yang puncaknya akan diselenggarakan tanggal 20 Desember 2024 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Semoga semua berjalan lancar dan semakin maju para penyair Indonesia dan semakin berkembang puisi-puisi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Sensor Film sosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri lewat nonton bareng film Women from Rote Island. Lewat kegiatan ini, LSF berharap masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Berbagai cara dilakukan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia untuk meminimalisir dampak negatif film dan iklan yang beredar luas di masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan nonton bareng film berjudul Women from Rhode Island. Kegiatan nobar ini menjadi salah satu cara LSF dalam mensosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk nyata LSF dalam meningkatkan kualitas literasi menonton masyarakat. Nah, maka kita selalu datang ya ke kampus, ke perguruan tinggi, ke sekolah, ke komunitas dalam rangka itu memasyarakatkan klasifikasi usia tadi. Ada untuk film untuk semua umur, untuk 13 tahun ke atas, untuk 17 tahun ke atas, dan untuk 21 tahun ke atas. Nah, pedoman inilah yang kita masyarakatkan kepada penonton, bahwa dalam menonton itu ada kaidahnya, ada nilai yang harus kita tegakkan. Karena apa? Karena kalau film untuk dewasa itu pasti tidak cocok ditonton oleh anak-anak. Film Women from Rhode Island sendiri berhasil memenangkan penghargaan internasional dan menjadi nominasi Piala Oscar ke-97. Dengan mengusung tema kekerasan seksual terhadap perempuan, film ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Kami hanya bisa berbicara, berteriak lewat film,
kami ingin bersuara bahwa ini persoalan yang sangat penting sekali. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negeri-negeri yang di tempat lain. Katakanlah kita bisa sebutkan di Myanmar, di India, di Afrika Selatan, di Australia sendiri yang tidak terlampau jauh dari kita gitu loh. Jadi ini persoalan bersama sebenarnya gitu loh. Terus tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, dari keluarga itu sendiri, lingkungan, pemerintah. Ini masalah yang sangat serius. Lembaga Negara Independen LSF terus konsisten mengedukasi masyarakat tentang pemilihan tontonan yang tepat. Rencananya kegiatan nonton film bareng Woman from Rhode Island akan digelar tanggal 5 Desember di 3 bioskop di Jakarta. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Jakarta. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Jakarta. Kita ke Banten, puluhan pecinta kopi berkumpul di spot wisata kuliner Gedung Juang, Kabupaten Pandeglang. Selain menikmati kopi lokal Robusta Gunung Karang, acara ini juga menjadi silaturahmi penikmat kopi di Tanah Jawara. Hari Kopi Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober menjadi momen penting yang dirayakan pecinta kopi di seluruh dunia, tak terkecuali di Kabupaten Pandeglang, Banten. Semangat ini tergambar saat puluhan pecinta kopi berkumpul bersama di warung FKPPI di kawasan wisata kuliner Gedung Juang, Pandeglang, Selasa siang. Kegiatan digagas oleh Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pandeglang dan melibatkan sejumlah para petani kopi. Selain untuk merayakan sensasi minum kopi, kegiatan juga untuk meningkatkan kesadaran tentang keberagaman kopi dan tantangan yang dihadapi oleh para petani kopi. Para pecinta kopi juga diajarkan bagaimana cara meracik kopi yang nikmat yang dipandu langsung oleh Master Chef Ranu Visuda. Kepala Diskoperinda Kabupaten Pandeglang Bun Bun Buntaran mengatakan Kabupaten Pandeglang memiliki produk kopi lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan kopi lainnya. Di momen peringatan Hari Kopi Internasional ini, Bun Bun mengajak masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal. Kerjasama dengan penggiat kopi, yaitu kopi lalai Gunung Karang dan juga kopi Robusta yang ada di Gunung Karang untuk merayakan Hari Kopi Internasional yang mana kita fokuskan di Gedung Juang. Kopi lokal yang ada di Pandeglang semuanya belum pada atas. Sebenarnya di Gunung Karang adalah kopi yang paling bagus, apalagi kopi lalai. Itu sudah informasi dari para penggiat kopi. Kopi lalai yang ada di Gunung Karang ini itu sudah menjadi trademark hotel yang ada di Amerika Serikat. Sementara salah seorang petani kopi bangga karena kopi lokal Pandeglang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Memperingati Hari Kopi Internasional atau Hari Kopi sedunia. Di sini tahun ini mungkin bertemakan kolaborasi antara pelaku hulu sampai ke hilir. Alhamdulillah di Kabupaten Pandeglang ini sangat antusias sekali para pejabat yang hampir hadir semua saat ini. Teman-teman bisa lihat mereka semua bangga dengan kopi yang ada di Pandeglang. Salah satunya adalah produk lokal yang di Mungkin kegiatan Hari Internasional Kopi ini baru pertama kali dilakukan apa sebelumnya sudah dilakukan di Pandeglang? Untuk Pandeglang mungkin baru pertama ini. Maman menambahkan dengan menikmati secangkir kopi, kita bisa memberikan dukungan kepada para petani kopi dan komunitas yang bergantung pada industri ini sebagai mata pencaharian mereka. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Sebagian warga di Bojonegoro memanfaatkan musim hujan untuk berburu laron. Hewan kecil yang memiliki sayap ini biasanya diburu warga untuk dijadikan makanan. Usai turun hujan, kerumunan binatang kecil laron kerap bermunculan di rumah-rumah warga. Laron merupakan hewan kecil yang memiliki sayap dan akan datang ramai-ramai untuk berkerumun di cahaya lampu rumah atau lampu penerangan jalan. Biasanya hewan ini membuat warga resah karena pada saat kemunculan laron, terkadang sayapnya yang rontok bisa mengotori rumah. Bagi sebagian orang, laron justru dapat dimanfaatkan untuk dijadikan makanan. Seperti di desa Pagarwesi, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah orang berkerumun di bawah lampu penerangan jalan untuk berburu hewan laron yang sedang berkerumun. Dengan jeli, mereka mengais satu persatu laron untuk kemudian ditaruh di dalam ember berisikan air. Warga berburu laron untuk dijadikan makanan. Biasanya, laron yang sudah terkumpul akan dipisahkan dengan sayapnya.
Kemudian laron akan dicampur dengan tepung dan digoreng untuk dijadikan camilan. Dari laron. Kalau boleh tahu laron itu apa ya, kok hewan jenis atau bagaimana itu? Ya, hewan jenis rayap yang sudah tumbuh sayapnya. Itu diambil, itu ditaruh di lengser, nanti dibuat apa Mas biasanya? Buat rempeyek biasanya. Oh, kayak peyek dikasih tepung gitu ya tambah? Iya. Biasanya kalau munculnya rayap ini musiman atau bagaimana sih? Ya, kalau munculnya biasanya musim hujan. Rasanya yang gurih dan enak saat dijadikan rempeyek menjadi sensasi tersendiri untuk dijadikan lauk pendamping makanan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Warga NTT menjaga tradisi pasar barter. Nusantara Kini segera kembali. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya mustahab, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Gempuran modernisasi tidak membuat warga desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur kehilangan jati diri mereka. Agar tidak melupakan akar budayanya, mereka terus melestarikan tradisi turun-temurun seperti pasar barter. Berikut selengkapnya. Desa Lamalera terletak di selatan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Hidup di pesisir pantai membuat masyarakat Desa Lamalera menjadikan kegiatan berburu ikan paus sebagai pekerjaan. Tulang belulang berukuran besar menjadi tanda bahwa aktivitas berburu paus merupakan tradisi menahun. Bagi warga Lamalera, berburu paus
sudah menjadi bagian dari budaya, kepercayaan, dan penggerak sektor ekonomi. Aktivitas berburu ikan dilakukan penduduk Lamalera setiap hari, kecuali hari Minggu, karena mereka beribadah. Salah satunya dilakukan warga bernama Butun. Pukul 7 pagi menjadi awalnya untuk menuju lautan lepas. Selain ikan paus, Butun juga berburu ikan besar lainnya, seperti pari, hiu, dan lumba-lumba. Butun telah menjadi Lamafa selama 5 tahun. Lamafa merupakan julukan untuk penombak paus. Lamafa dipilih berdasarkan ketangkasan, kekuatan, dan ketangguhannya saat melawan paus. Karena beresiko tinggi, tidak separah penduduk Lamalera bisa menjadi Lamafa. Dari ketemurun saya punya, tapi dari pengalaman. Yang karena selama ini kan yang jurutikam itu dari keturunan. Tapi karena kemauan saya, akhirnya saya jadi jurutikam. Sebelumnya Butun hanya menjadi seorang matros atau anak buah kapal. Menjadi seorang Lamafa tidaklah mudah. Salah satu tantangan Lamafa adalah ketika harus mengambil patahan tempuling yang berada di tubuh paus yang menyelam. Ada kalanya ketika menombak paus, tempuling patah akibat kekuatan manuver sang paus. Selain itu, Lamafa harus menguasai karakter ikan yang diburu dan mengetahui pergerakan arus dan angin laut. Teknik berburu paus berbeda dengan teknik berburu ikan besar lainnya. Contohnya kalau umpan andor naik, itu berarti ikannya semua juga naik. Tapi kalau tidak juga tidak. Tapi kalau dorong lompat di sebelah barat, tapi mainnya di sana, di timur. Jadi dorong lompat situ, tapi tidak boleh ke sana. Kita harus kembali ke sini. Terus pari juga sama. Kalau dia banting ke sini, berarti sebentar dia mainnya itu dia sana. Dalam berburu paus, Lamafa dibekali tempuling, yakni tombak khusus untuk menembus kulit paus yang tebal. Panjang tempuling sekitar 4 meter, dilengkapi mata tombak dari besi sepanjang 30 cm. Pada ujung gagang tempuling diberi ikatan tali yang cukup kuat yang digunakan untuk menarik badan paus yang berhasil ditombak. Bagian paus yang biasa diincar Lamafa adalah kepala. Mereka loncat dari perahu dengan mata tombak terhunus menuju tempurung kepala paus. Perahu yang digunakan pun perahu khusus yang disebut paledang. Perahu ini tak dilengkapi motor seperti perahu kebanyakan, agar tidak melukai paus saat berburu. Di kiri dan kanan paledang ada rentangan kayu sebagai penyeimbang sekaligus sebagai pijakan kaki penumbak saat berburu. Untuk melaju ke tengah laut, paledang mengandalkan layar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Jurumudi harus mahir mengarahkan perahu itu menuju paus sasaran. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan Lamafa bila ingin berburu paus. Namun tidak jarang Lamafa gagal mendapat buruan meski sudah melaut seharian. Cara untuk menikamnya itu bagaimana? Bambunya itu lepasnya bagaimana baru lompat. Dan itu kalau kita dapat kesalahan berarti malam pulang dari laut itu kalau sepertinya contohnya saya kalau pulang dari laut kalau ada kesalahan berarti saya malamnya saya ke guru. Inilah guru yang dimaksud Butun. Mateus Daeng Bang adalah seorang Lamafa senior di Lamalera. 26 tahun sudah Mateus menjadi juru tikam. Kepiawaiannya berburu ia bagikan ke Lamafa lainnya. Tak hanya mengajarkan teori, Mateus juga ikut mendampingi langsung saat berburu ikan paus. Kita punya anak-anak yang sekarang generasi itu ada kalanya takut itu, tapi saya omong mereka bilang jangan takut. Di belakangmu ada saya. Saya tetap dorong, biar saya peledang lain. Tapi sebentar itu kamu pulang itu, saya omong dengan pemilik peledang. Dia tikam salah itu lepas. Mungkin pada dirinya tidak kuat. Nanti ada hari besoknya. Baru dia kuat itu pasti ikan itu kita dapat.
tradisi menombak paus, warga Lamalera juga masih melestarikan tradisi jual beli dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang. Warga memanfaatkan hasil tangkapan laut untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya menjual di pasar barter. Pasar barter dilaksanakan seminggu sekali pada Kamis pagi. Di pasar ini, warga Lamalera bertukar hasil laut dengan hasil bumi yang dibawa warga dari gunung. Biasanya satu potong ikan paus kering dapat ditukar dengan satu sisir buah pisang. Jika dirupiahkan, 3 potong ikan kering dijual seharga Rp50.000. Seperti masyarakat Lamalera lainnya, Paulus Stanislaus Atakbelen juga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun di usianya yang sudah tidak muda, Paulus hanya melaut saat mendengar teriakan baleo yang artinya ada paus terlihat di laut. Saat tidak melaut, ia membuat kerajinan tangan berupa cincin berbahan gigi paus. Mengolah gigi paus dipilih lantaran hasil olahannya diminati banyak orang, serta menambah penghasilan. Satu cincin gigi paus dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000. Melaut itu adalah kehidupan ibu dari Lamalera. Laut itulah yang menghidupkan masyarakat Lamalera. Cuman minta supaya kehidupan orang Lamalera dengan laut yang sebagai nafas kami orang Lamalera itu jangan diganggu. Hanya itu saja. Jangan diganggu. Itu harapan saya. Biarkanlah kami bekerja seperti apa yang kami lakukan sekarang untuk bisa menghidupkan keluarga kami. Bagi warga Lamalera, paus merupakan berkah yang dikirim untuk menjaga kehidupan dan kelestarian budaya kampung yang secara turun-temurun dijaga istiadatnya. Mempertahankan budaya itu indah supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Balai Pelestarian Budaya Jatim temukan bangunan candi selengkapnya. Usai jeda. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Beritane. Yo ayu rupane. Kasih kata-kata dulu buat kalian semua ya. Gak berat Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Yes.
Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan susunan batu bata kuno di lokasi Candi Gedok. Susunan batu bata yang berada di depan candi tersebut diduga sebagai struktur komponen bangunan penyerta candi. Menika kekalih susunan selo kuno ingkang dipuntemukaken kaliyan Tim Balai Pelestarian Budaya. Kekalih struktur bangunan menika wonten sisa kilen laut tepatenipun wonten ngajeng bangunan induk Candi Gedok. Meski mboten utuh, kondisi struktur menika dalam susunan rapi. Arkeolog Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur menjelaskan temuan kekalih bangunan iki dipun asumsiaken bangunan dados tunggal nopo wonten kalih bangunan tasih perlu dipun kaji malih. Santawis menika ing dalam ekskavasi niku saklintune nemukaken kekalih struktur bangunan enggal, tim ugi nemukaken pinten-pinten pecahan fragmen gerabah ingkang kependhem wonten sisa kilen bangunan candi. Muhammad Asrofi, JTV. Kami ajak Anda mengenal Anti Sulaiman, sosok sang mama Papua. Selengkapnya, usai jeda. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Sebastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Anti Sulaiman dikenal sebagai sosok sang mama Papua. Perempuan berdarah Jawa ini mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan tanah Papua, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Anti Sulaiman, sosok dosen Universitas Kristen Indonesia yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan warga Papua. Meski bukan putri Papua, namun Anti berjuang agar putra-putri Papua bisa mengenyam bangku pendidikan. Anti mulai tertarik dengan Papua sejak sekolah dasar. Saat itu ada rombongan pelajar Papua yang dikirim Presiden Soekarno ke Yogyakarta, tempat ia lahir dan tumbuh. Ada cerita unik ketika Anti pertama kali ke Papua. Kemudian kalau saya bilang, Bapak mau kasih tiket kemana ya? Kan kalau tiket kita pikir ke Hong Kong, kemana-mana gitu kan. Ibu
mau ke Hong Kong atau ke Bangkok atau oh enggak. Terus saya minta, saya kok bagaimana ya kok mau kasih tiket aku ke Papua gitu. Ya, saya nggak ngerti Papua kayak apa. Terus bapaknya si mahasiswa itu kasih saya tiket kemana aja di seluruh Papua. Rupanya dia itu direktur Merpati Airlines pada waktu itu. Jadi tiket pesawat itu seperti gratis-gratis, apa banyak-banyak. Ramah, terbuka, penolong, dan senang berbagi. Itulah kesan Anti Sulaiman tentang orang-orang di Papua. Meski demikian, keadaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Papua memang masih rendah. Kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi salah satu alasan paling berpengaruh. Kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak yang terbengkalai. Sarana dan fasilitas kesehatan pun tak memadai, sehingga banyak ibu meninggal saat melahirkan. Pembiaran yang saya lihat itu misalnya SD, ya, SD-nya nggak ada guru. Ditunjuklah kepala sekolah, yang mungkin di atas kertas gurunya 6, ya, tapi itu semua nggak ada. Karena apa? Misalnya yang saya datang, saya menjadi guru di SD Dabra di Mambramo Raya, Mambramo Tengah. Di sana masuk jam 9. Lalu mahasiswa murid datang main-main bola sampai jam 11. Ya. Jam 1 sudah pulang. Keadaan itu yang membuat Anti mengabdikan diri di tanah Papua. Dia mengajar dan membimbing pemberdayaan masyarakat Papua. Lebih dari 20 tahun, Anti mondar-mandir ke bumi Cendrawasih. Bahkan, Anti pun berhasil mendirikan sekolah tinggi ilmu sosial dan politik di Merauke. Sebetulnya, hal biasa yang sebetulnya harus dibuat oleh semua orang Indonesia atau semua orang yang berhati. Ya, misalnya, kamu lihat orang nggak makan kan kamu bagi separuh makananmu, ya kan? Itu kan sebetulnya harus dibuat oleh semua orang. Ya. Nah, anak-anak Papua ini kan butuh baju, ya kita kasih baju. Butuh sepeda, kita kasih sepeda. Lalu yang terpenting mereka bisa nyaman di UGI lebih daripada mereka nyaman di universitas lain. Pada 2009, Anti mendirikan Pusat Studi Papua di UGI. Pusat Studi Papua fokus pada kajian konflik, akademis, dan pendidikan. Lewat studi Papua ini diharapkan sebagai media pemberi informasi tentang Papua kepada orang-orang non-Papua. Sejak saat itu, mahasiswa Papua yang kuliah di UGI semakin banyak hingga lebih dari 500 orang. Bisa dibilang, Universitas Kristen Indonesia menampung paling banyak mahasiswa Papua di Jakarta. Meski usia sudah menginjak kepala 6, Anti masih aktif mengajar di FISIP UGI. Mama Anti, begitu mahasiswa Papua di UGI menyapanya. Ia seakan menjadi orang tua bagi seluruh mahasiswa Papua di sini. Anti begitu diandalkan. Tak hanya urusan kuliah, tapi juga urusan pribadi, bahkan urusan keuangan. Mama Anti selalu ada dan menjadi andalan anak-anaknya. Jiwa pengasih Anti seakan sudah mendarah daging di hidupnya. Kalau saya pribadi, saya melihat Mama Anti bukan saya sebagai dosen dan juga sebagai orang tua, khususnya bagi kami anak Papua yang berkuliah di kampus UGI. Karena Mama Anti sangat memperhatikan kami anak Papua dari sisi studi maupun dari kebutuhan hari-hari. Dan kami juga sangat bersyukur sekali bisa mengenal dengan Ibu Anti. Mama Anti untuk di rantau ini, Mama Anti jadi mama kita semua untuk anak-anak Papua. Mama mendengar keluhan kita, mencari solusi. Kita ada masalah, sharing dengan Mama memberikan jalan. Kita bergumul, berdoa bersama, saling membangun satu sama lain. Kedekatannya dengan mahasiswa sudah tak diragukan lagi. Anti tak canggung meluangkan waktu duduk dan makan bersama anak didiknya di kantin.
Bahkan, dia selalu membayarkan semua makanan dan minuman yang dipesan. Selain dekat dengan mahasiswa, Anti juga dikenal dengan pribadi yang religius. Beliau juga sosok yang sangat rohani sekali ya, religius sekali ya. Jadi kadang aku masalah gini, Mami gini, kita berdoa. Jadi selalu Mama memang orangnya selalu kuat dalam doa ya. Kuat dalam doa, sangat menyayangi anak-anak Papua. Membimbing, menuntun, membantu. Banyaknya pemuda Papua kuliah di UKI Jakarta jadi salah satu bukti tidak semua penduduk Papua mengabaikan pendidikan. Mereka ingin Papua maju dan memiliki titik terang di masa depan dalam berbagai lini kehidupan. Sebagai sosok andalan, anak-anak Papua berharap sosok Anti Sulaiman terus mendampingi mereka. Perjuangan membangun Papua disandarkan di pundaknya, karena dia dianggap motor semangat dan inspirasi. Dengan usia yang sudah tidak lagi muda, kesehatan fisik Anti Sulaiman mulai menurun. Tapi tidak untuk semangatnya. Semangat Anti untuk memperjuangkan nasib warga Papua masih menyala-nyala. Puluhan tahun, Anti peras keringat dan banting tulang untuk Papua. Kini Papua perlahan mulai maju. Anti menjadi saksi perubahan Papua hingga sekarang. Infrastruktur pembangunan di Papua semakin merata. Roda perekonomian pun mulai bergerak dengan banyak hotel serta destinasi wisata Papua. Anti optimistis Papua bisa berada di posisi yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Meski Papua mulai maju, masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Anti ingin mengakhiri konflik di bumi Cendrawasih hingga menjadi wilayah yang ramah hak asasi manusia. Saya bercita-cita punya base camp besar, ya. Waktu itu saya sudah membangun di Wasior, tapi kemudian rusak. Di mana ada perkebunan, kecil percontohan gitu. Lalu ada direktur community development, teman-teman Papua ini akan mengatur peternakan, ya gini-gini. Lalu ada bengkel, ya, dan ada tempat di mana orang tua diurus, ya, karena saya mendirikan lansia di Merauke, namanya komunitas Lentera, di mana orang-orang belajar mengasihi orang lain, ya, dan melepaskan membuang kebencian. Anti Sulaiman bertekad akan terus membangun Papua hingga tidak ada lagi persoalan yang mengusik rasa kemanusiaan, entah di bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sang Mama Papua ingin terus berikan hidupnya untuk Papua tanpa memikirkan apa yang bisa Papua berikan untuk hidupnya. Di mata mahasiswa dan warga Papua, Anti Sulaiman adalah orang besar. Karena tidak ada orang besar yang tidak menyumbangkan kesabaran pengabdiannya kepada kemanusiaan. Limbah plastik disulap menjadi kardus polipropilen multiguna. Nusantara kini segera kembali. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Sini. Nomor 1, coba.
saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor telu. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Salah satu perusahaan di kota Tangerang, Banten menyulap limbah plastik menjadi produk yang ramah lingkungan dalam bentuk kardus polipropilen multiguna dan mampu tembus hingga pasar internasional. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah ketatnya persaingan dunia industri, sebuah perusahaan di kota Tangerang, Banten melakukan terobosan baru dengan menyulap limbah plastik menjadi kardus polipropilen multiguna. Produk yang ramah lingkungan ini merupakan inovasi baru dalam mencegah pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, proses produksi daur ulang ini sesuai dengan imbauan pemerintah. Sementara itu untuk produksi yang dilakukan hanya menelan waktu kurang dari 5 jam, sehingga penggunaannya dikit. Meskipun begitu, kualitas yang dihasilkan pastinya lebih unggul jika dibandingkan dengan kardus konvensional. Inovasi daur ulang ini dihargai mulai dari Rp1.000 hingga Rp35.000 per kardusnya. Produk telah dijual hingga ke luar negeri seperti Inggris dan Irlandia. Kita berinovasi untuk membuat satu kemasan yang sustainable, di mana kemasan tersebut terbuat dari bahan daur ulang, yang kemudian kita rancang khusus agar kemasan ini dapat dipakai berulang-ulang karena memang lebih kuat dari kardus konvensional. Kemudian pada akhir masanya itu nanti kemasan tersebut dapat kembali didaur ulang, sehingga tujuannya itu adalah untuk mengurangi limbah paket sekali pakai, tujuannya untuk kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan pihaknya mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, pemerintah Kota Tangerang berkolaborasi untuk menjaga stabilitas atau ekosistem bisnis di Tangerang tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, dalam mencegah pencemaran lingkungan, pemerintah Kota Tangerang juga menyiapkan tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan sehingga merugikan warga sekitar. Hakin Anjili, Jawab Pos TV, Kota Tangerang, Banten.